Alhamdulillah, Hadratul Muhtaramin, sama-sama kita bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan iman kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadratil Muhtaramin, Bismillah. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana seorang raja yang nakal, Fir'aun, ini telah berkata kepada para penyihir, ahli sihir yang telah dipekerjakannya, dan mereka telah dijanjikan oleh Fir'aun jika menang akan mendapatkan hadiah yang besar, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang didekatkan. Maksudnya didekatkan dengan kerajaan, akan dijadikan pejabat-pejabat yang dekat terhadap raja. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah, namun ketika ternyata para penyihir ini tidak bisa memuaskan hati Fir'aun, maka apa yang terjadi? Nah, seorang raja namanya Fir'aun ini bertindak napa jenenge? Jadi sesuai dengan apa yang dikatakannya ini. Qala Fir'aun, maka berkatalah Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Qala, berkatalah Fir'aun, amantum, apakah kalian beriman? Bihi, dengannya, qabla, sebelum an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan. Inna hadza lamakrun, sesungguhnya ini adalah lamakrun, tipu daya kalian. Lamakrum makar tumuhu fil Madinah, yang kalian rencanakan makar ini di kota ini, litukhriju minha ahlaha, untuk mengeluarkan penduduknya dari kota ini, dari negara ini. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kamu akan mengetahui. Telah kita bahas itu kemarin, yang intinya bahwa seorang raja itu, jika mereka ini tidak beriman,
mereka rojo, seorang pemimpin yang tidak beriman, maka mereka ini akan berbuat sewenang-wenang. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-124. La uqatti'anna aydiyakum. La, lamnya itu lam takkid, lam sumpah. Pasti uqatti'anna, aku akan memotong aydiyakum. Aydiyakum berarti ini tangan-tangan. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian, min khilafin, dari khilaf. Khilaf niku napa? Bersebelahan, maksudnya bersilangan. Min khilafin summa la usallibannakum. Kemudian sungguh aku akan menyalib kalian ajmain, seluruhnya. Semua kalian akan aku disalib. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita merenung dan belajar ketika kita ini mendapati peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Apa hikmah dari yang kita baca ini? Harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan dalam Quran surat Al-Maidah pada bulan-bulan kemarin kan sudah kita lalui kan Quran surat Al-Maidah, bahwa kita ini dilarang oleh Allah untuk tidak memilih pemimpin yang dolim, pemimpin yang kafir. Kenapa? Yang pertama, orang kafir ini tidak akan mempunyai perasaan sayang kepada orang mukmin. Jadi orang kafir ini tidak akan mempunyai perasaan sayang terhadap orang mukmin. Mereka pasti benci. Astagfirullah. Jadi orang kafir itu pasti benci. Wa yasharuna minal ladzina amanu. Dan mereka akan membenci orang-orang yang beriman. Ini sungguh pernah terjadi dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para ahli sihir ini yang berjumlah berapa itu 666 ahli sihir. Ketika dia ini belum beriman, beriman, maka Fir'aun menjanjikan dia akan diberikan pahala yang besar. Maksudnya nopo jenenge, bayaran, ajron, bukan saja diberi pahala yang besar,
bahkan akan didekatkan, diberi jabatan yang tinggi, yang dekat dengan raja. Namun ketika para ahli sihir itu berkata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan seru sekalian alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Maka Fir'aun tadi ini langsung menuduh dia ini makar. Menuduh dia makar, bahkan bersumpah untuk menyiksanya. Jadi menyiksa, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajmain. Sungguh akan aku potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian dengan bersilangan. Kemudian akan aku disalib. Nah, salib niki adalah napa salib niku? Salib niku siksaan sejak zaman Nabi Musa. Jadi kalau kita ini melihat napa jenenge kayu salib niku adalah tempat penyiksaan. Masya Allah. Nah, kalau saat ini kita ini melihat ada orang yang menyembah salib, loh, ada orang kok menyembah tempat penyiksaan, jangan-jangan hatinya. Jadi sing disembah itu ya sesuai dengan hatinya. Kalau kita menyembah Allah, ada berapa? 99 al-asmaul husna. Yang pertama apa? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sing pengasih, penyayang lu. Pengasih, penyayang. Orang mukmin itu pengasih dan penyayang. Orang mukmin itu adalah pengasih, penyayang, penyantun, halim. Kemudian suci. Bukan saja bersih tapi suci. Bukan saja pakaiannya yang suci, hatinya suci, matanya suci, telinganya suci, segala sesuatunya suci. Itu orang mukmin, orang Islam itu seperti itu. Nah, maka orang-orang yang mempunyai iman itu pasti akan dibenci oleh orang-orang kafir. Itu. Astagfirullah. Pasti akan dibenci oleh orang-orang kafir. Sehingga apa? Nah, ini sudah dicontohkan oleh Allah, la uqatti'anna aydiyakum. La uqatti'anna aydiyakum. Sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Lah monggo kita bayangkan. 666 orang tangannya dipotong, berarti 666 tangan. Terus gaya apa tangan ini? Lagi lah. Gaya apa tangan? Tangan yang gak berguna, padahal ketika tangan dipotong ini Fir'aun tidak mendapatkan keuntungan. Tidak mendapatkan keuntungan.
bahkan mendapatkan kerugian apa? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi segala apa. Tapi orang kafir tidak peduli. Sing penting hatinya puas. Puas menyiksa manusia, puas merugikan manusia. Jadi orang kafir itu gak peduli dengan napa jenenge penderitaan manungsa. Orang kafir, orang-orang yang tidak beriman ini tidak peduli terhadap penderitaan manusia. Jenengan bayangkan. Mari kita bayangkan. Ketika ada orang yang tangannya dipotong, mungkin tangan kiri lah yang dipotong. Tangan kiri dipotong, kemudian kakinya yang kanan dipotong. Jadi bersebelahan. Kira-kira tiang niki saged nyambut gawe? Kalau dia ini sejak lahir sudah cacat seperti ini, maka mungkin dia akan berusaha menyesuaikan diri. Sejak kecil dia menyesuaikan bagaimana mempergunakan alat-alat tubuh lainnya, indera lainnya menjadi pengganti tangan, pengganti kaki. Tapi ketika mereka ini sudah tua, artinya mereka ini akan menjadi beban manusia. Akan menjadi beban manusia, bahkan mereka akan disalib. Disalib. Maksudnya disalib niku dipentang kaya napa jenenge mepe iwak asin ngoten niku. Kaya mepe kulite wedhus, kulite sapi lek mari mbeleh niku dipentang, ditekek niku. Lah ini tujuannya apa? Tidak ada tujuan lain kecuali dia ini hanya ingin mencari kepuasan hawa nafsu. Niku. Jadi dengan adanya apa yang kita baca saat ini ada sumpahnya, la uqatti'anna. Lamnya itu lam takkid, sumpah wis gak ada lagi. Artinya apa? Artinya perbuatan ini pasti akan dilaksanakan. Apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? Karena mereka ini benci terhadap orang yang beriman. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa inilah adalah pada hari kiamat ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang didekatkan. Ini pelajaran yang besar bagi orang Islam. Makanya orang Islam ini harus belajar Al-Quran, mengetahui satu hari, tiap hari itu minimal dalam sehari itu membaca 5 ayat. Subuh 1 ayat, Zuhur 1 ayat, Asar 1 ayat, Maghrib 1 ayat, Isya 1 ayat. Nah, kalau sehari 5 ayat dalam satu bulan berarti
5 kali 30 berarti 150 ayat. Dalam 1 tahun 1800 ayat. 1800 ayat 2 tahun 3600. Padahal satu Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. Berarti gak sampai 4 tahun kita mengetahui Al-Quran. Apa yang harus kita pegang teguh. Kalau kita nggak tahu, maka kita berusaha ikut ngaji seperti ini, ngaji. Hikmah dari apa yang dibaca dalam Al-Quran ini supaya paham. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan hikmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-124 ini, la uqati anna aidiakum wa arjulakum min khilafin tsumma la usallibannakum ajmain. Jadi mereka akan disalib semuanya. Semua tidak terkecuali. Ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, jadi pelajaran ini jangan percaya terhadap orang kafir, apalagi mereka akan mencalonkan diri menjadi pemimpin. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat berapa itu? Al-Maidah, insyaallah nanti kita akan membahas selanjutnya. Tapi sudah kita bahas masalah itu. Jadi ayat ini mengisyaratkan kalau kita ini memilih pemimpin yang tidak beriman, ketika mereka mengetahui bahwa diri kita ini orang yang beriman, kemudian bertakwa, taat kepada Allah, pasti mereka ini akan membenci kita, dan mereka akan berusaha melaksanakan hukuman, bukan mendapatkan ganjaran tapi mendapatkan hukuman. Itu. Insyaallah ngoten mawon. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadikan kita lebih paham terhadap suasana dan keadaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.